Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Dosartika. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengerti bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Kebingungan yang sering muncul dalam mempelajari efek ini adalah efek ini berlaku dua arah. Jika pengamat A mengamati bahwa jam pengamat B berdetak lebih lambat karena efek ini, maka pengamat B juga akan mengamati bahwa jam pengamat A berdetak lebih lambat. Hal ini sangat berlawanan dengan intuisi. Jika A mengamati jam B berdetak lebih lambat, maka B akan mengamati jam A berdetak lebih cepat. Contoh lainnya, bayangkan kita membawa sebuah jam, kemudian mengamati sebuah interval waktu peristiwa menyala hingga mati kembali sebuah lilin. Posisi pengamat terhadap peristiwa tersebut berada dalam posisi yang sama. Itu artinya pengamat dalam kondisi diam terhadap peristiwa. Waktu yang diamati oleh pengamat tersebut disebut waktu sebenarnya atau proper time yang dilambangkan dengan T0. Jika dalam waktu yang bersamaan pengamat lain yang bergerak dengan kelajuan konstan V membawa jam yang sama dan telah disinkronkan mengamati interval waktu peristiwa yang sama atau menyala hingga mati kembali sebuah lilin tadi. Interval waktu peristiwa yang teramati disebut interval waktu relativistik. Disimbolkan dengan T. Hasil pengukuran pengamat yang kedua diperoleh bahwa interval waktunya lebih lama atau lebih besar dari pengamat yang diam terhadap peristiwa. Peristiwa tersebut dinamakan dilatasi waktu. Secara matematis, kedua waktu tersebut dituliskan dalam persamaan matematis sebagai berikut. T sama dengan T0 per akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2. V menunjukkan kelajuan peristiwa atau pengamat, C adalah kelajuan cahaya, dan T adalah waktu yang peristiwa diamati oleh pengamat yang bergerak atau sebaliknya. Dilatasi waktu menjelaskan bahwa waktu pengamatan antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian adalah tidak sama. Waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian akan lebih besar dibanding waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Persamaan dilatasi waktu ditulis sebagai berikut. Delta T sama dengan delta 0 per akar 1 kurang F pangkat 2 per C pangkat 2. Keterangan delta T yaitu waktu yang diukur menurut pengamat yang bergerak. Delta T0 waktu yang diukur menurut pengamat yang diam. V yaitu kecepatan relatif pengamat terhadap kejadian, dan C adalah kecepatan cahaya. Contoh soal: A berada di dalam roket dan B berada di bumi. Jika keduanya mencocokkan jamnya jam 12.00, kemudian roket meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 C. Jika A melihat jam di roket menunjukkan pukul 12.40, maka pukul berapakah saat itu menurut B? Pada soal ini diketahui delta T0 sama dengan 12.40 dikurang 12.00 sama dengan 40 menit. F sama dengan 0,6 C. Cara menjawab soal ini sebagai berikut.
Delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 kurang E pangkat 2 per C pangkat 2. Itu merupakan rumus dari dilatasi waktu. Kemudian masukkan yang telah diketahui tadi. Delta T sama dengan 40 menit per akar 1 kurang 0,6 C pangkat 2 per C pangkat 2. Delta T sama dengan 40 menit per akar 1 kurang 0,36 C pangkat 2 per C pangkat 2. Masing-masing C pangkat 2 dicoret. Delta T sama dengan 40 menit per akar 1 kurang 0,36. Delta T sama dengan 40 per akar 0,64. Akar 0,64 yaitu 0,8. Jadi delta T sama dengan 40 menit per 0,8 yaitu 50 menit. Jadi menurut B, jam saat ini menunjukkan pukul 12.50. Simpulan: ketika percepatan meninggi, maka berat benda akan semakin besar. Akan tetapi, ketika benda tersebut semakin mendekati kecepatan cahaya, maka massanya yang akan semakin besar, menandakan bahwa untuk menambah kecepatan dengan percepatan yang konstan membutuhkan banyak sekali energi. Karena cahaya merupakan partikel yang tidak bermassa, cahaya mampu menembus batas kecepatan cahaya tanpa harus menambah massanya. Secara singkatnya, kita bisa pergi ke masa depan tanpa memakan waktu banyak terhadap kita. Akan tetapi, kita tidak bisa pergi ke masa lalu, karena tidak ada satupun benda di alam semesta yang bisa melampaui kecepatan cahaya sejauh ini. Mungkin saja yang sempat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.